Tapi setelah dijalani gimana tuh selama 8 bulan? Kayak di 8 bulan ini pengalaman paling berkesannya Bu? Ya itu tadi semuanya berkesan sih Kak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Matthew Lady di episode Tupperware Tukar Pikiran Perawat Everywhere. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang tentunya sangat berpengalaman di bidangnya. Jadi pada hari ini Matthew Lady sudah kedatangan seorang narasumber yang tentunya sangat berpengalaman di bidangnya. Tentunya seorang perawat yang bekerja di home care. Nah, pada hari ini beliau akan share kepada kita tentang pengalamannya seputar menjadi perawat di home care itu seperti apa. Dan di sini sudah ada Dewi. Nah, Dewi ini disclaimer dulu ya. Jadi saya dan Dewi ini kenapa bisa kenal? Kami bukan berasal dari daerah yang sama ya. Beda. Kampusnya pun juga beda. Beda. Tapi kami sekarang sedang berada di program yang sama gitu. Jadi kayaknya bagus juga untuk share seputar pengalaman karena latar belakang pengalaman saya dan Dewi ini cukup berbeda gitu. Oke, mungkin diperkenalkan dulu namanya. Nama doang. Ya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi Muharam. Usia sekarang 23 tahun. Masih muda. Dari daerah mana asalnya? Asal dari Manado. Dari Manado. Oke, ini perawat dari Manado, mungkin dari PPNI Manado mungkin ada yang kenal ya? Nggak kenal, nggak terdaftar. Oke, jadi kamu itu udah ada pengalaman sebagai perawat home care, betul? Kamu punya definisi sendiri nggak? Home care itu apa? Home care, definisi home care-nya atau perawat home care-nya? Perawat home care-nya deh, biar lebih spesifik. Kayaknya sama deh sama perawat yang di rumah sakit, cuma mungkin bedanya perawat home care itu ya merawat pasien, namanya kan home. Berarti merawatnya pasiennya itu di rumah. Oke, berarti intinya enggak di fasilitas pelayanan kesehatan gitu? Iya, enggak di rumah sakit. Jadi di rumahnya langsung? Di rumahnya langsung. Oke, dulu pas awal home care itu gimana ceritanya? Pas lulus langsung home care apa gimana? Iya, pas lulus langsung home care. Jadi waktu itu pas lulus profesi kan, sebenarnya tujuanku bukan mau menjadi perawat home care sih, maksudnya bukan mau berkarir di dunia home care. Tapi kayak waktu itu aku sama teman-temanku yang lain, waktu itu kita ada berapa orang ya? Aku sama 3 temanku, jadi kita ada 4 orang. Kita sebenarnya punya tujuan yang berbeda-beda, maksudnya tujuan karirnya mau di mana beda-beda. Cuman kalau aku kebetulan pengen berkarir tuh memang dari ke luar negeri. Oke, ke luar negeri itu dulu dari awal masuk kuliah, masuk ke dunia keperawatan. Ambisius di sana ya? Enggak ambisius juga sih, tapi kayak punya mimpi, iya. mimpi gitu untuk berkarir di luar negeri. Nah waktu itu pas tamat sebenarnya aku pengen ke luar negeri, tapi bukan yang aku ikut program ini. Oke, ada program lain. Iya, program lain yang aku incar nih ceritanya. Nah tapi waktu itu umurku kayaknya belum cukup deh. Biasanya kan kalau misalnya program-program gitu ada batasan nggak umurnya ya? umur. Dan pengalaman kerja juga biasanya kan? Biasanya pengalaman kerja, tapi kebetulan yang mau aku tuju ini nggak diminta pengalaman kerja apa-apa sih. Cuma waktu itu juga belum ada rekrutmennya, dan aku pengen nyari tempat kerja yang nggak pakai kontrak gitu. Oke. Kan kalau di rumah sakit tuh harus ada kontraknya. Biasa ya, fresh graduate biasanya banyak maunya ya. Iya, biar nggak terikat gitu loh Kak, biar nggak susah juga keluarnya. Iya sih, memang saya juga dulu ketika pas pertama lulus, ketika dia pengen gitu ya. Jadi yang nyari celah yang nggak ada kontaknya, tapi ya memang cukup sulit juga. Iya. Terus sulit. Terus habis itu datang ke Jakarta itu nggak langsung dapet Kak, kayak nunggu sebulan gitu kan, sebulan kalau nggak salah. Teman-temanku yang lain udah dapet, aku kayaknya terakhir dia dapet pasien. Terus akhirnya ya udah jadi perawat home care. Waktu itu ada organisasi yang naungin. Waktu pertama kali aku jadi perawat home care itu justru bukan rawat di rumah. Terus di mana? Di rumah sakit. Jadi kayak cuman jaga gitu loh. Kebetulan pasiennya tuh admit di rumah sakit, tapi nggak ada yang jaga, maksudnya buat jaga sampai malam gitu nggak ada. Kok hari pertama kerja itu di rumah sakit? Iya, justru hari pertama di rumah sakit, tapi kayak benar-benar cuma jaga liatin pasiennya gitu.
Oh, standby aja di pasien. Standby di pasien. Kebetulan aku itu gantiin temenku sih Kak, karena kan capek ya pasti semalaman Iya itu. sih. Soalnya pasiennya juga kebetulan yang suka Ya. suka berontak atau apa. By the way, kamu udah berapa lama ya di home care sebenarnya? Kalau di kumulatifin? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. Iya. Udah lama. Terus pas kamu hari pertama jaga yang di rumah sakit itu berarti tapi kesananya di rumahnya tetap? Enggak, langsung di rumah sakit. Oh, berarti itu hospital care. Enggak, itu layan mereka layanan home care itu tetap home care sih, tapi care. mungkin karena pada saat itu kondisinya memang si pasiennya lagi Iya. ada di rumah sakit ya kita ikut juga dengan situasi kan. Iya. Oke. Tapi selama 8 bulan itu ngurus satu pasien doang selama 6 bulan apa gimana, Wi? Enggak, beda-beda. Oh, beda-beda. Totalnya 6 kali 6 pasien. 6 pasien? 6 pasien. 6 pasien. Berarti itu ada periode ganti-gantinya apa? Kalau misalkan pasiennya sudah optimal ataupun misalkan ada keadaan tertentu, kamu pindah ke pasien yang lain apa gimana? Ya kalau waktu itu aku kondisi sebenarnya bisa sih kalau misalnya aku menetap di satu pasien dalam jangka waktu yang panjang, saya beberapa bulan. Cuman kebetulan keadaanku atau posisiku waktu itu ya emang aku harus pindah ke pasien lain. Oke. Contohnya misalnya pasiennya meninggal atau aku ada keperluan lain kayak contoh waktu itu mau masukin berkas ke program ini aku alasan keluar. Oke. Gitu. Tapi itu tetap berada di naungan organisasi ya? Iya, ada yang di bawah naungan organisasi, tapi aku juga pernah waktu itu pribadi jadi langsung keluarin. Oh, mungkin kalau udah ada trust kayak itu bisa ya? Iya. Oke. Terus kalau misalkan mau masuk nih dia perawatan, kayak misalkan mau khusus di bidang ini itu yang masih disiapin apa aja? Mungkin persiapan secara diri ataupun dokumen-dokumen untuk masukin apply lowongan gitu. Oh, kalau misalnya persiapan buat dokumen-dokumennya itu nggak kayak yang di rumah sakit atau di perusahaan lain. Kan kalau misalnya di rumah sakit atau di perusahaan atau dimanapun itu mereka minta misalnya sertifikat kayak contoh BTCLS atau Hypercase. Kalau di home care itu biasanya mereka nggak mewajibkan perawat itu punya itu sih. Yang penting ya ada ijazah atau kalau kamu punya STR itu doang sih. Soalnya di home care itu jasa pelayanan yang diberikan ke pasien yang maksudnya berhubungan dengan merawat pasien itu ada 2 tipe, ada yang caregiver, ada juga yang perawat home care. Oh, itu secara fee beda? Itu beda. Oke. Berarti memang ada cabangnya lagi katakanlah seperti itu ya di Iya. itu ya. Oke, dan itu yang punya aturan itu dari organisasi yang tadi. Iya. Kamu di daerah mana dulu pas kerja? Pas kerja di Tangerang. Maksudnya kantornya di Tangerang, tapi aku merawat pasien itu di Jabodetabek. Jabodetabek lah ya. Oke, udah terintegrasi berarti ya. Oke, terus tapi kalau masalah tes masuknya ini dia dites kayak gini ya, misalkan kamu bisa tindakan apa aja, ditanya gitu nggak sih? Kalau waktu itu masuk ada tes tulis sama interview, tapi interviewnya nggak kayak interview yang kalian bayangkan mungkin. Gimana tuh? Itu interview kayaknya cuma ngobrol-ngobrol biasa gitu loh, kayak gitu yang mungkin buat mastiin ini lulusan perawat atau ya, bukan? buat mastiin ini benar-benar perawat atau enggak gitu. Oh, iya. Sambil dilihat dokumen gitu aja sih. Iya. Tapi setelah dijalani gimana tuh selama 8 bulan? Kayaknya mungkin banyak pengalaman yang tidak dapat di rumah sakit, ya benar nggak sih? Banyak. Karena kita kan istilahnya full care kan? Iya, full care dan mungkin kita bisa dikatakan karena kita ngurusin pasien tersebut terus, jadi secara 24 jam itu kita bisa tahu pasien ini responnya kayak gini dan kayak gitu ya. Itu mohon maaf nih, keluhan si pasiennya apa? Semuanya Kak, maksudnya 6 pasien itu mungkin yang paling berkesan nih kamu? berkesan semuanya berkesan sih. Semua 6-6-nya berarti? 6-6-nya berkesan, semuanya tuh punya ada ciri khas sendiri? Ciri khas masing-masing, tapi biasanya mereka itu sih Kak, ada yang stroke dan ADL sih kebanyakan. ADL kebanyakan ya, oke. Kalau misalkan menurut kamu nih yang udah berkarir sekitar 8 bulan nih, karena 8 bulan ini bukan waktu yang sebentar menurutku ya. Secara tidak langsung mungkin kalau 3 bulan juga kalau orangnya memang bisa membaca situasi gitu bisa jadi expert gitu di bidangnya. Kalau menurut kamu sendiri yang punya pengalaman di bidang home care, kelebihan dan kekurangan jadi perawatan home care apa?
Kelebihan dulu dah. Kelebihan dulu. Kelebihannya jadi perawat home care itu kamu tuh bisa bekerja secara mandiri. Jadi nggak bergantung sama orang lain. Kalau misalnya di rumah sakit kan ada teman-teman kan. Ya walaupun juga pasti kita juga di rumah sakit ada perawatan mandiri juga kan ke pasien. Tapi kalau misalnya kita butuh bantuan atau apa, setidaknya ada perawat lain gitu yang bisa bantuin kita. Kalau di home care itu benar-benar cuma kamu perawat dan juga pasien. Kadang juga ada beberapa keputusan-keputusan yang menyangkut dengan kesehatan pasien, dengan nyawa pasien. Itu kamu yang mutusin. Jadi secara tidak langsung itu memacu kita biar jadi yang lebih kompeten juga ya. Ada lagi? Terus sama yang satu itu kelebihan ya ini ya. Kelebihannya itu bisa melatih kesabaran kamu. Oke, dan itu penting ya perawat ya. Mohon maaf. Si perawat kayak sarapan pagi tiap hari. Terus melatih kesabaran. Terus apa lagi? Melatih kesabaran itu sih Kak paling. Yang paling penting dua ini sih Kak. Yang paling penting. Terus kekurangan? Kekurangannya ya itu kalau kamu tipe orang yang cepat bosen, maksudnya harus butuh ada orang lain untuk berinteraksi, misalnya teman atau apa, ya bakalan bosen gitu Kak. Maksudnya kamu cuma sama kamu pasien ya udah gitu selama 1 kali 24 jam. Bahkan kan sampai 30 hari ya aktivitas kamu tuh udah gitu-gitu aja. Oh iya, oke. Berarti karena kita menaruh perhatian sepenuhnya ke pasiennya. Kadang bisa bosen. Tapi kalau misalkan itu nginep di rumah pasien apa gimana? Aku nginep di rumah pasien semuanya. Semua home care gitu apa ada yang memang enggak? Ada yang tipenya tuh cuman kayak misalnya keluarga tuh butuh cuman buat masang infus. Nah mereka nanti call aja ke misalnya lembaga apa, maksudnya yang menyediakan jasa layanan organisasinya itu untuk nyiapin perawat yang bisa masang infus atau pasang NPT gitu-gitu, tindakan invasif. Berarti kamu memang ketika ditempatkan di rumah itu memang seharian 24 jam itu memang memantau keadaan pasien? Iya, tapi ada waktu tidur juga. Maksudnya kalau jam tidur malah ya tidur. Enggak. Terus apa lagi kekurangannya? Kekurangannya apa lagi ya? Itu yang apa? Oh, cepet bosen. Iya, itu mood bosen ya. Harus kembali ke orangnya lagi itu. Iya, karena ada orang yang ada nih temanku Kak, dia tuh nggak suka tinggal di rumah orang. Jadi kalau misalnya mungkin kamu tidak merasa nyaman untuk tinggal di rumah orang, kayaknya itu sih bakal terasa. Mesti ada pertimbangan sendiri dulu ya. Oke, harus mengukur diri dulu sebelum kita ingin melayani orang gitu loh. Tipis. Itu khasnya perawat sih kayak gitu kan. Itu aja sih kamu. Oh iya, tapi kayaknya kamu pribadi bukan orang yang itu ya, yang apa, yang maksudnya lebih bisa beradaptasi gitu ketika kayak gini kan. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Wi, kalau misalkan di home care itu ada jenis-jenis dari itu nggak sih, tipe layanannya nggak sih? Ya ada. Jadi bukan cuman perawat gitu kan maksudnya. Kan tadi kayak aku bilang ada yang caregiver sama ada yang perawat home care. Kalau caregiver itu biasanya diminta sama keluarga. Kalau misalnya dia tuh cuman membantu ADL-nya pasien. Jadi nggak ada tindakan invasif. Kalau pasiennya butuh tindakan invasif, biasanya perawatnya itu minta perawat yang sudah ber-STR. Mereka biasanya minta gitu. Nah itu biasanya juga mereka minta misalnya aku minta perawat dengan pengalaman 2 tahun di home care atau yang udah pernah di rumah sakit gitu. Mereka biasanya minta yang profesional. Nah bahkan juga di home care itu ada ya, itu mereka organisasinya tuh namanya perawat yang VVIP, home care VVIP kalau nggak salah kan. Oh jadi ada katakanlah tingkatan-tingkatannya gitu ya? Iya, bisa dikatakan kayak gitu. Ada websitenya itu, mereka organisasi sendiri. Oh, ada VIP sendiri? Iya benar. VIP itu kayaknya buat melayani orang-orang yang high class ya? Yang high class lah. Ya. Tapi juga masuk di situ ya nggak gampang sih. Harus profesional. Mesti punya personal branding yang lebih, skill yang lebih juga. Skill yang lebih juga gitu. Pasti mereka minta misalnya pengalaman berapa lama di rumah sakit atau di home care, nggak langsung fresh graduate masuk situ. Aku nggak yakin harus masuk situ. Menarik untuk diketahui guys. Dari 8 bulan ini pengalaman paling berkesannya Bu? Itu semuanya berkesan sih Kak. Berkesan. Yang palingnya aja nih, berkesan sesuai porsinya masing-masing. Yang
paling berkesan apa ya? Berkesan dalam hal apa dulu? Mungkin Eh, kesulitan bekerjanya. Ya bisa jadi. Karena kan kamu pas graduate kan? Iya, Gimana tuh? benar-benar. Paling berkesan itu mungkin sebelum aku masuk di sini kali ya. Sebelum aku masuk program ini. Oke. Jadi waktu itu aku ngerawat pasien stroke, terus aku sendiri. Aku sendiri, terus pasiennya itu bisa sebutin berat badannya. Oke, bisa kayaknya karena itu bukan identitasnya apa-apa. Iya, bukan kan. Dia itu berat badannya 80 kilo Kak, kalau nggak salah. Oke. Terus aku rawat sendiri. Nah, bayangin kalau aku mau bed bath, mau mandiin dia, itu aku sendiri, nggak ada yang bantuin gitu loh Kak. Terus habis itu dia kan apa namanya nggak bisa mika-miki sendiri. Terus kalau misalnya dia miring kiri, itu tuh dia nggak posisinya tuh nggak miring kiri terus, jadi bisa Iya, oke. bisa balik lagi gitu telentang. Jadi aku tuh harus nahan dia tuh sambil ini ngelapin bagian punggungnya dia gitu sih. Terus aku nggak bisa kenapa orangnya juga mungkin tipis Indonesia nggak enakan gitu kan. Iya, aku nggak enak. Bahasa Belanda. Oh iya, Tipis itu bahasa Belanda artinya khasnya khas Indonesia mungkin ya gitu, maksudnya nggak enakan sama nggak mau repotin orang lain. Kalau kerjaan itu masih bisa aku kerjain sendiri gitu. Anak-anaknya itu kebetulan masih muda kan, jadi gitu mereka, aku nggak enakan bangunin mereka mandi kan pagi-pagi. Ya udah aku kerjain aja sendiri gitu sih. Paling itu memang benar-benar menguras Masih strong juga ya. menguras tenaga, itu benar-benar menguras tenaga. Iya juga sih. Tapi kayaknya ini hampir sama 11-12 kayak pengalamanku sih. Jadi di rumah sakit itu juga kan banyak yang mohon maaf nih berat badannya memang di atas kita sebagai perawat gitu kan, dan kita juga harus full kayak di rumah sakit, dan pengalaman-pengalaman kayak gini nih sebenarnya banyak juga kan. Iya. Oke. Terus ada ini juga. Oh ya, jadi teringat ini, Wi. Aku ketika di rumah sakit dulu sempat ada tuh yang nganterin pasien dan dia itu perawat home care. Nah, pasiennya ngerujuk. Jadi pernah ngerujuk pasien juga nggak? Ke rumah sakit maksudnya? Nganterin pasien ke rumah sakit. Mungkin kondisinya kondisinya memburuk, katakan seperti itu, terus kamu ngerujuk gitu. Pernah nggak? Pernah 2 kali. Tapi pasien yang sama. Oh iya, Diantar jadi ke rumah sakit. karena kondisinya memburuk. Iya, kondisinya memburuk waktu itu. Jadi harus dibawa ke rumah sakit karena nggak mungkin cuma dirawat di rumah. Oh iya. Berarti home care ini sebenarnya tugasnya sangat kompleks sekali ya. Iya. Tapi kalau misalkan nih kamu dalam keadaan di rumah pasien, terus kamu misalkan, ini harus gimana ya? Itu dari organisasi ada call center nih? Ada. Ada. Itu aku kalau ada apa-apa Kak, kayak kalau misalnya bingung ini gimana ya pasiennya, aku tuh itu pasien kedua berarti ya hitungannya. Soalnya pasien yang pertama aku itu kan dia di rumah sakit, terus aku cuma ngerawat 1 hari cuma jaga 1 hari karena dia kan meninggal kan. Jadi pas aku udah ngerawat 1 bulan full waktu itu, pasiennya ini tuh kondisinya tuh nadinya kan lemah gitu kan. Ya aku takut. Nah Kak, kalau ada apa-apa gimana ya kalau cuma aku sendiri, itu ada sih itu. Maksudnya mereka juga ngasih saran. Ya udah kalau misalnya kamu ada apa-apa gini ya Dek, gini ya Dek, gitu. Oh ya, jadi ada komunikasi dari Ada, organisasinya juga ya. Oke, berarti ketika kita ditempatkan sendiri pun di rumah pasien, kita tidak istilahnya ditelantarkan oleh organisasi. Enggak, ya? sama sekali enggak. Malah justru aku waktu itu merasa aman Kak kalau misalnya aku dibawa organisasi. Karena kayak kalau ada apa-apa kita diperlakukan di luar kewajaran. Iya, di luar kewajaran yang bukan tugas kita, itu kita bisa lapor. Oh iya. Kalau kamu mandiri ke pasien kan maksudnya kamu kerja di dia kan. Iya, betul. Saya langsung antara pihak 1 pihak 2, kamu pihak 2 dia pihak 1 gitu. Nggak ada nggak ada istilahnya kayak organisasi. Oke. Terus masalah ini mungkin sistem penggajiannya gimana tuh? Kalau di home care. Kamu kan ada di bawah organisasi ya? Iya. Gimana? Tiap organisasi itu beda Kak. Kalau misalnya ada organisasi yang mereka tuh hitungannya bayar per bulan full gitu. Oke. Tapi kalau di tempatku itu mereka itu Kak tergantung berapa hari kamu kerja. Jadi misalnya kamu oke nih kontrak, misalnya Dewi kamu jaga ya di pasien ini 1 bulan gitu kan. So aku nggak memenuhi 1 bulan nih karena mungkin ada alasan apa lah gitu. Kamu tuh bisa minta off, minta cuti gitu. Nah kamu dibayar sesuai dengan hari kerja kamu.
Oke, sesuai dengan keringat Sesuai kamu dengan lah ya. sesuai. Oke. Berarti memang ada peraturan tersendiri gitu ya. Dan memang itu kalau misalkan ada apapun kan sekiranya bisa dikomunikasiin kan ya. Iya. Oke. Terus kalau gajinya berapa Bu di sana? Di home care? Gajinya di home care. Gak usah sebut nominal ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Intinya dia itu ya itu beda sih Kak. Tergantung keadaan pasiennya. Semakin buruk keadaan pasien, semakin banyak gajinya. Oke. Dan juga mungkin kan misalkan kan suka ada di lowongan tuh yang mencantumkan mas perawat mesti mahir ventilator. Itu juga termasuk bisa naikin. Iya. Gitu kan? Berarti ada kompetensi juga pengaruh ya. Oke. Terus mungkin kawan-kawan di sini yang mungkin masih kuliah atau baru mau lulus, apa ada rencana mau berkarir di home care? Tipsnya mungkin motivasinya. Motivasi. Apa ya buat yang mau di home care? Yang mau mungkin wah nih home care nih keren nih, saya mau di sana gitu. Persiapannya apa aja nih? Harus disiapin. Tipsnya mungkin. Ya itu kalau mau disiapin sih sebenarnya lebih ke fisik dan mental, sama sih kayak mau kerja apapun juga kayak gitu, fisik Dan skill mental. juga ya mungkin. Dan skill juga tetap, karena jadi seorang perawat nggak cuma di home care tapi juga di ya dimanapun lah field kalian mau kerja, itu yang penting tuh bukan cuma hard skill juga penting, tapi jangan melupakan soft skill kalian. Dan mungkin masih mencari informasi lebih awal, lebih dini ya. Iya. Biar maksudnya biar persiapannya lebih gitu. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Itu apalagi ya? Kan itu tadi yang harus kalian persiapkan hard skill, soft skill, karena yaitu tujuan keperawatan juga kan pelayanannya juga untuk bagaimana kita mengembangkan hubungan interpersonal kita dengan pasien. Nah itu kita sebagai perawat juga harus punya personal yang baik dong pada saat mau melayani pasien. Dan ini sih Kak, ini pesan dari dosenku dulu sih. Dari aku S1 profesi sampai sekarang tuh selalu kuingat. Jadi ini kayaknya kopi dari dosenku. Boleh disebutin nama dosennya? Iya, Oke, enggak betul saya. Pokoknya ini dari dosen dari kampusku. Dia tuh selalu ngingetin kita untuk pada saat kita melayani pasien itu jangan di kepala kita atau di otak kita tuh cuma kita perawat, dia pasien. Jangan cuma sekedar kayak gitu, tapi kayak tanemin dalam hati dan juga pikiran kita kalau dia itu keluarga kita. Jadi ketika kamu melayani pasien itu ya anggaplah kalau dia seumuran sama kamu, ya anggaplah itu kamu lagi ngerawat kakak kamu yang kamu sayang. Kalau dia umurnya kayak oma atau opa kamu, selalu tanemin oh ini kayak oma sama opaku gitu. Biar di alam bawah sadar kita mungkin biar ini pelayanannya harus keren nih. Iya, harus masuk. Oh iya, oke, terima kasih Dewi sudah hadir di sini, sudah share pengalamannya juga. Oke, dan sebelum ditutup saya punya sedikit merchandise untuk Dewi. Ini sebagai tanda terima kasih dan kamu sudah bergabung dan kamu sudah hadir sebagai narasumber di Mentilo ini. Terima kasih Dewi. Dan begitu kawan-kawan, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ini kayak dicantumin IG-nya mungkin atau nggak pakai sosmed. Nggak pakai sosmed. Mungkin nanti kawan-kawan bisa komen aja ya di sini, nanti akan dijawab oleh admin yang tentunya nanti akan berkomunikasi langsung dengan Dewi. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menonton dan dah. Assalamualaikum.